Pegunungan Adi Iblis adalah salah satu tempat terlarang di alam kerinci dan paling berbahaya. Disebut pegunungan bukan berarti gunung yang mati atau tidak aktif, karena daerah ini memiliki 7 gunung dengan masing-masing memiliki musim yang berbeda. Pertama, Gunung Asoka. Gunung ini adalah tempat yang terindah dari gunung lainnya karena memiliki musim yang stabil. Makhluk di Gunung Asoka juga rata-rata lemah. Paling kuat hanya makhluk jiwa ungu peringkat kedua. Dan tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat pelatihan makhluk yang memiliki jiwa biru peringkat atas untuk naik ke tingkat jiwa ungu. Kedua, Gunung Camani. Gunung ini adalah gunung hujan. Tempatnya lumayan lebih baik dari gunung lainnya. Hanya saja, daerah ini selalu memiliki musim hujan dan kadang akan turun hujan hitam yang airnya bisa mengikis jiwa. Gunung ini terdapat banyak gua sebagai tempat perlindungan jika turun hujan hitam. Di tempat ini konon tersembunyi air suci. Satu tetes air suci bisa meningkatkan satu peringkat jiwa seseorang di tingkat yang sama. Dan rata-rata penghuni makhluk di sini paling lemah adalah jiwa biru dan yang paling kuat jiwa ungu tingkat tinggi. Tempat ini adalah tempat paling favorit bagi makhluk jiwa ungu untuk mengasah kemampuannya. Ketiga, Gunung Chang'e. Daerah ini memiliki cuaca dingin dan lembab dan gunung satu ini disebut sebagai gunung hawa nafsu. Karena tempat ini dihuni oleh makhluk yang paling cantik dan tampan di seluruh alam kerinci. Namun, makhluk-makhluk di tempat tersebut adalah makhluk pemakan roh. Makhluk jiwa ungu tidak akan pernah bisa lolos jika memasuki daerah ini. Bahkan, yang sudah memadatkan jiwa emas masih bisa terbadaya oleh rayuan makhluk yang ada di situ. Rata-rata penghuni daerah ini makhluk yang masih memiliki jiwa biru peringkat atas minimal dan yang paling tinggi makhluk jiwa emas. Itu pun konon tidak pernah muncul. Keempat, Gunung Dagha. Gunung ini memiliki musim yang cukup ekstrim dengan panas yang luar biasa. Sangat jarang ada makhluk di sini. Tetapi ada beberapa makhluk jiwa ungu dan jiwa emas yang menghuni daerah ini. Tidak ada yang spesial dari tempat satu ini. Banyak yang menghindarinya dan memilih ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada menetap di kawasan ini. Kelima, Gunung Ebu. Gunung es dengan kabut yang sangat tebal bisa dibilang lebih nyaman daripada Gunung Dagha yang memiliki cuaca yang panas ekstrim. Tetapi Gunung Ebu sangat berbahaya. Ada angin Ebu yang bisa membekukan segalanya dalam sekejap. Angin Ebu datang secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Penghuni makhluk di Gunung Ebu paling lemah jiwa ungu peringkat tinggi dan yang paling kuat adalah jiwa merah. Keenam, Gunung Badasa. Sejauh ini hanya Gunung Badasa yang bisa dimasuki oleh penghuni Jagratara. Itu pun hanya penguasa Jagratara dan beberapa pengikutnya yang benar-benar kuat. Daerah ini adalah tempat paling buruk dari semua gunung yang pernah disebutkan sebelumnya. Gunung Badasa dikelilingi oleh hutan berduri yang sangat tajam. Ketajamannya melebihi senjata biasa. Ditambah lagi daerah ini memiliki cuaca yang sangat brutal. Anginnya sangat kencang di wilayah ini, bahkan bisa merobek kulit dan mengoyak daging. Di tempat ini adalah sumber senjata. Duri-duri tajam di tempat tersebut bisa digunakan sebagai senjata tingkat tinggi, dan rata-rata penghuni daerah ini memiliki jiwa emas peringkat tinggi dan banyak makhluk jiwa merah di sini. Terakhir, Gunung Iblis. Tidak diketahui seperti apa situasi gunung ini. Tidak ada yang pernah bisa memasuki wilayah ini, bahkan penguasa Jagratara sekalipun. Dari keseluruhan makhluk yang ada di alam kerinci, bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, makhluk Vanar, yaitu makhluk yang memiliki kecerdasan rata-rata. Wujudnya hampir mirip manusia, bisa berkomunikasi dengan baik dan memiliki akal. Makhluk ini sama seperti Bakara dan seluruh penghuni Jagratara dan wilayahnya. Kedua, makhluk mistis, yaitu makhluk seperti tunggangan yang sebelumnya pernah diketahui. Tapi, rata-rata makhluk mistis ini memiliki kemampuan lebih tinggi dari makhluk Vanar. Hanya saja, makhluk mistis tidak memiliki kecerdasan, sama halnya hewan jika di dunia manusia. Makhluk mistis yang sudah memadatkan jiwa merah lebih banyak dibandingkan dengan makhluk Vanar. Perbandingannya 100:1. Jika di alam kerinci, makhluk Vanar memiliki 20 jiwa merah, maka makhluk mistis memiliki setidaknya 100 jiwa merah. Rombongan Tori telah memasuki wilayah pegunungan Adi Iblis dan berada di tingkat pertama, yaitu Gunung Asoka. Di tempat inilah sangat banyak makhluk yang sedang melakukan aktivitasnya untuk berlatih.
terutama makhluk yang memiliki jiwa biru. "Tuan, ini adalah tingkat pertama. Tidak ada apa-apa di sini, Tuan," ucap Bakara. Tapi tempat ini sungguh indah," balas Sinta. "Benar Putri, ini adalah tempat yang paling layak di seluruh area ini. Bahkan jauh lebih baik daripada wilayah manapun di Jagratara," jelas Bakara. "Tidak perlu buang waktu Bakara, langsung saja ke tempat di mana banyak King Soul tingkat tinggi berada." "Baik Tuan." "Apakah kita mau ke tingkat 4 lagi Bakara?" kata Gamon. "Tidak tahu Gamon, tapi kami membutuhkan King Soul yang banyak. Mungkin bisa naik ke tingkat 5. Apa kau takut Gamon?" "Benarkah kau mau naik ke tingkat 5? Aku suka ini. Kenapa takut? Justru aku senang." Balas Gamon. "Mereka mau naik ke tingkat 5? Tidak perlu heran, mereka semua sudah memadatkan jiwa emas." "Iya, apalagi di antara mereka ada Tuan Muda Enoy dari klan Zenoid." "Tidak hanya itu, Jenderal Gamon dan Bakara juga," kata mereka yang juga sedang melakukan ekspedisi di tempat tersebut. Kau berisik sekali Gamon." "Peduli amat Bakara." Mereka langsung menuju ke puncak Gunung Asoka. Jika ingin melanjutkan ke gunung berikutnya, wajib mengalahkan makhluk mistis yang menjaga area tersebut. Suara pertarungan terdengar dari jarak yang cukup jauh. Para makhluk tidak berguna itu. "Minggir, Tuan Muda ini mau lewat," ucap Enoy. Hanya sekali serang, makhluk yang sedang dilawan mati-matian oleh beberapa sosok jiwa biru langsung mati seketika. "Tuan, Anda menyerobot buruan kami." Benar. Kami sudah susah payah melukainya," protes beberapa sosok yang sedang melawan musuhnya. "Kalian tidak tahu siapa aku. Beraninya kalian bicara seperti itu di hadapan Tuan Muda ini," ancam Enoy. Maafkan kami akan pergi. Ya, kami juga akan pergi. Ampuni kami salah. Ayo pergi." Tidak ada yang berakhir baik setelah menyinggung Tuan Muda ini, kecuali kematian. Ampun, lari. "Cukup, hentikan." Raka menghentikan aksi Enoy yang berniat membantai mereka. "Kalian pergilah, ambil jiwa ungu itu dan pergi." "Terima kasih. Ayo pergi." "Jangan lakukan tindakan menjijikan itu di hadapanku Enoy," ucap Raka. Enoy hanya diam. Dalam hatinya dia sangat kesal. Tidak ada yang pernah menghentikan tindakannya. Dia tidak menyangka akan secepat itu dipermalukan kembali. "Tenang saja, aku hanya bercanda kepada mereka." Balas Enoy yang pastinya berpura-pura. "Bakara, jika penjaga wilayah ini mati, bukannya tidak ada yang menjaganya lagi?" "Benar Tuan, tapi setelah penjaga di sini mati, akan segera ada penggantinya Tuan." "Maksudnya bagaimana? Kadang aku bingung apa yang kau katakan," sahut Engon. "Itu karena otak kau kecil Engon, makanya kau bodoh. Apa kau bilang mau?" "Kita masuk dulu Tuan. Ini adalah portal menuju ke tingkat selanjutnya." Di tengah candaan Maung dan Engon, tiba-tiba portal terbuka. Portal tersebut adalah pintu masuk menuju ke wilayah yang lebih tinggi. Portal terbuka saat penjaga wilayah tersebut terbunuh dan hanya bisa dimasuki oleh 10 makhluk saja. Setelah portal itu dimasuki, kemudian dari dalam portal akan keluar sosok pengganti. Setelah memasuki portal, mereka tiba di wilayah selanjutnya Gunung Camani. Tempat ini cukup berbahaya bagi jiwa emas sekalipun. Jika terus-menerus terkena hujan hitam, jiwanya akan terkikis, bahkan bisa menurun dari emas hingga kembali ke ungu. Saat mereka memasuki portal, mereka tiba di gua. Kebetulan saat itu adalah musimnya hujan hitam, jadi ada beberapa kelompok yang juga ada di gua tersebut sedang menunggu hujannya berhenti. "Tuan, jika beruntung di sini kita bisa mendapatkan air suci. Setetes air suci bisa meningkatkan 1 peringkat jiwa seseorang.
hanya meningkatkan peringkat saja, tidak bisa sampai menerobos ke jiwa berikutnya. Konon, penguasa Jagratara bisa memiliki jiwa merah peringkat ketiga karena mendapatkan air suci itu, Tuan. Berarti sebelumnya penguasa Jagratara peringkat 2 jiwa merah, Bakara. Lebih tepatnya peringkat 1 jiwa merah, naik peringkat kedua saat minum air suci, dan naik peringkat ketiga saat penguasa Jagratara mengalami situasi hidup dan mati saat dia berada di Gunung Badasa yang berada di tingkat ke-6. Jelas Gamon. Dari mana kau dapatkan informasi tersebut, Gamon? Kakakku adalah kepala suku Barba sebelumnya. Dia adalah bawahan langsung penguasa Jagratara. Kakakku juga telah memadatkan jiwa merah saat itu. Kemudian, Gamon menjelaskan. Kakak Gamon adalah kepala suku klan Barba. Dia adalah anak buah penguasa Jagratara saat itu. Setelah keberhasilannya penguasa Jagratara menaklukkan wilayah tingkat 6, penguasa Jagratara kembali lagi ingin memasuki tingkat ke-7 Gunung Iblis. Tapi sayangnya tidak pernah ada kabar lagi. Kakak Gamon dan beberapa pengikut penguasa Jagratara lainnya tidak pernah kembali lagi. Hanya penguasa Jagratara saja yang kembali. Tidak ada yang berani menanyakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan sampai saat itu, Gunung Iblis menjadi tempat paling misterius dan tidak diketahui seperti apa di dalamnya. Di sebuah gua yang cukup besar, sekiranya ada 4 tim dan menjadi 5 tim termasuk rombongan Tori. Satu tim terdiri 10 orang. Awalnya ada 4 tim dan itu sudah cukup sesak. Ditambah dengan rombongan Tori, pastinya gua tersebut semakin sesak. Mereka yang tiba lebih dulu pastinya tidak senang dengan kehadiran rombongan Tori. Perselisihan akhirnya terjadi. "Hoi, tempat ini sudah penuh. Carilah tempat lain," ucap salah satu sosok di sana. "Apa kau tidak tahu, di luar sedang mengalami situasi yang buruk?" balas Bakara. "Apa peduli kami? Kalian baru saja tiba di sini. Tinggalkan tempat ini sebelum aku bertindak kasar." "Kenapa kau selalu membuat masalah? Biarkan mereka. Lagi pula masih cukup ruang kok di sini." "Kenapa kau selalu ikut campur? Apa kau menggantikan mereka?" "Tutup mulut busukmu itu. Kenapa kau saja yang tidak pergi dari sini? Apa kau bilang?" Adu mulut antara kedua kelompok. Wah, kalian berisik sekali. Bertarunglah di luar," Enoy menyaut. "Yang harus keluar itu kalian. Sepertinya aku harus melempar kalian semuanya." Sosok itu mendekati Enoy. "Kau yang pertama." Sial, kenapa berat sekali?" Sosok itu menggenggam pundak Enoy. Meskipun Enoy jauh lebih kecil, sosok itu bahkan tidak mampu menggeser Enoy. "Sial, kau membuatku marah." "Ya!" Sosok itu kesal dan merasa malu. Dia akhirnya menyerang Enoy. Tubuh besar sosok itu terpotong-potong beberapa bagian dan langsung melebur. "Dasar bodoh, miskin pula." Ucap Enoy sambil mengambil King Soul dan beberapa bawaan yang dibawa makhluk itu, kemudian merapikan pakaiannya. Beberapa kelompok yang ada di dalam gua terkejut. Enoy bahkan tidak bergerak dari posisinya. "Ruangan ini tempat kami. Kalian semuanya segeralah tinggalkan tempat ini sebelum bernasib sama seperti dia," ancam Enoy. "Cukup. Tidak perlu berlebihan. Aku juga tidak suka dengan sikapnya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka tetap di sini," ucap Maung. "Oh, siapa kau ini? Berani memerintah tuan muda ini?" jawab Enoy angkuh. "Sikapmu semakin kesini membuatku muak. Biar aku sobek mulutmu itu," sahut Engon. "Hentikan Engon, biarkan saja dia," cegah Maung. "Lebih baik kau keluar jika membuat masalah. Biarkan mereka tetap di sini. Masih ada cukup ruang untuk kita," balas Tori. Baiklah, jika sosok agung yang sudah memadatkan jiwa merah menasihatiku, tentunya aku akan patuh, balas Enoy yang sengaja menyebarkan informasi tentang dirinya. "Apa? Dia jiwa merah? Untung saja aku tidak provokasi mereka. Sungguh sial, makhluk besar itu." "Ya benar, ayo kita pergi saja," ucap beberapa orang.
Apa maksudmu mengatakan itu kepada tuan mudaku? Pemadatan jiwa itu bersifat pribadi di sini. Kenapa kau malah sengaja membeberkannya, Enoy? Oh, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Siapa yang berani macam-macam dengan kita? Bukankah begitu, Tuan Thor? Belum sempat Enoy selesai bicara, Sinta menamparnya hingga terpental menabrak dinding gua. Sekali lagi kau memanfaatkan suamiku, aku sendiri yang akan membunuhmu, ancam Sinta. Hahaha, aku suka itu, rasakan kau. Hahaha. Tawa Engon puas. Enoy berusaha tersenyum, tapi dalam hatinya dia sangat marah dan menyimpan dendam yang dalam. Tidak aku sangka Nona sangatlah kuat. Maaf, tidak akan aku ulangi lagi, kata Enoy. Sial, beraninya merusak wajah tampanku, batin Enoy. Di wilayah pegunungan Adi Iblis, mau dimanapun berada, makhluk yang memasukinya akan menyembunyikan tingkat jiwa yang mereka padatkan. Hal ini untuk mencegah para petualangan bertindak semena-mena kepada para petualangan yang masih lemah. Meskipun memiliki jiwa lebih tinggi sekalipun, tidak ada jaminan aman tidak akan dirampok oleh petualang lainnya. Maka dari itu, sudah menjadi rahasia untuk menyembunyikan pemadatan jiwa. Entah apa yang Enoy mainkan. Meskipun sepertinya rombongan yang ada di dalam gua terlihat tidak begitu kuat, bisa saja di antara mereka ada yang sudah memadatkan jiwa merah yang sengaja berdiam saja. Rombongan yang mengikutinya sempat memprovokasi Enoy terpaksa pergi. Meskipun Tori mengizinkan mereka tetap di sana, mereka lebih memilih meninggalkan gua dan membahayakan diri mereka. Bodoh, kenapa mereka memilih pergi? Jiwa mereka akan segera terkikis jika tidak segera mencari tempat perlindungan, ucap Gamon. Jenderal Gamon, terima kasih atas informasi yang sebelumnya Anda berikan, ucap Tori. Tidak perlu Anda berterima kasih. Kita satu tim, sudah sewajarnya berbagi informasi kan? Wujudmu menyeramkan, tapi sikapmu sangat ramah dan bersahaja, saut Sinta seraya menyindir Enoy. Oh, baru ada wanita yang mengatakan demikian. Ucap Gamon yang mukanya perlahan memerah. Lumayan memakan waktu, mereka menunggu hingga hujan hitam berganti. Tetapi pada akhirnya, hutan hitam berhenti dan berganti menjadi hujan biasa. Hujan hitam telah berakhir, ayo pergi. Cepat-cepat, ayo pergi. Ayo, tunggu aku. Cepatlah, cepat. Beberapa rombongan segera meninggalkan gua. Jika begitu, kita juga akan segera pergi, Tuan. Rombongan Tori segera meninggalkan gua dan langsung menuju puncak Gunung Camani. Wilayah Camani bukanlah tempat mereka untuk berburu. Tujuan mereka adalah memburu makhluk dengan jiwa merah atau setidaknya jiwa emas. Tunggu, aku merasakan sesuatu. Setidaknya ada sekitar makhluk mistis kuat di sebelah sana, ucap Raka. Alah, paling makhluk rendahan. Biarkan saja, sahut Enoy. Hei, kita ini satu tim, bukan kau yang memutuskan, Enoy. Benar, itu benar, Gamon menambahkan. Terserah kalian saja. Tidak ada salahnya memeriksa ke sana, ucap Tori. Aku akan pergi ke puncak. Siapa yang mau ikut? Jika tidak, kontribusi terbesar kali ini milikku. Enoy tidak memperdulikan kerja sama tim. Dia pergi seorang diri menuju ke puncak. Makhluk itu bertindak seenaknya, bisa membahayakan kita jika dia terus bersama kita, ucap Engon. Tidak masalah, jika dia berulah lagi, kita usir dia. Untuk kembali tidak diperlukan harus ada 10 orang. Semua bisa saja terjadi di wilayah ini, balas Bakara. Jika begitu, mari kita cek apa yang ada di sana, ucap Roka. Tolong pimpin jalannya. Mereka pergi menuju sumber misterius yang Raka rasakan. Aneh memang, di wilayah Camani ada makhluk kuat seperti yang Raka katakan. Namun terdengar suara pertempuran. Bukan, tapi justru seperti pembantaian. Tolong! Wah! Makhluk mistis beruang zirah iblis. Mustahil!
ucap Bakara. Apa yang kau tahu, Bakara? Beruang Zirah Iblis seharusnya berada di Gunung Daha tingkat keempat. Kenapa bisa ada di sini? Balas Bakara. Ya benar, terlebih lagi beruang Zirah Iblis memiliki jiwa emas peringkat 3, yang mana peringkatnya sama sepertiku dan juga Bakara, sahut Gamon. Ditambah lagi jumlahnya ada 5. Tunggu, sepertinya beruang Zirah Iblis seperti melindungi sesuatu. Jangan-jangan itu pasti air suci, sahut Raka yakin. Tunggu apa lagi? Ayo serang, kata Maung. Iya, aku suka ini. Engon menyusul. Kita selamat. Ayo pergi dari sini. Cepat lari. Beberapa rombongan yang berusaha bertahan mati-matian akhirnya terbebas dari serangan beruang Zirah Iblis. Perhatian beruang itu tertuju ke arah Maung dan Engon. Aku akan membantu, ucap Gamon. Aku juga. Raka juga tidak ketinggalan. Beruang Zirah Iblis memiliki naluri yang kuat, tenaga yang dahsyat, bahkan mampu mengimbangi kekuatan Maung dan Engon. Namun, beruang Zirah Iblis cukup lamban sehingga mereka berempat dengan mudahnya menumbangkan kelima beruang Zirah Iblis. Ternyata memang itu menjadi keberuntungan mereka. Ada sebuah gua yang cukup besar. Di dalamnya ada kolam kecil. Oh, inilah air suci itu. Izinkan aku mencobanya, ucap Gamon. Oh, segar sekali. Tenagaku pulih kembali. Tapi, kenapa aku tidak merasakan ada tanda-tanda jiwaku mengalami peningkatan ya? Kata Gamon. Ini aneh. Apakah informasinya salah? Lihat, ada sesuatu di dalam kolam ini, ucap Raka. Ada sesuatu di dalam kolam kecil itu. Raka langsung terjun ke dalam kolam dan mendapati 7 bola bening sebesar King Soul. Apa mungkin ini yang dimaksud air sucinya? Ada 7 buah, bagaimana cara membaginya? Kau yang membawa kami ke sini, Raka, jadi kau yang memutuskan. Aku akan ambil 1, silakan sisanya kalian atur sendiri. 6 buah lainnya diberikan kepada Maung, Engon, Gamon, dan sisanya 3 lainnya diberikan kepada Tori untuk membaginya. Bakara, ambil 1 untukmu. Tapi ini nyonya. Terima saja Bakara, kata Tori. Baik, terima kasih tuan, terima kasih nyonya. Di saat mereka sedang asik menikmati hasilnya, mereka tidak menyadari jika itu telah memicu bencana di Gunung Camani. Saat inti dari air suci diambil akan memunculkan tanda bahwa air suci telah ditemukan. Para petualang yang berada di wilayah Camani berbondong-bondong menghampiri di mana tanda itu berada. Tentunya tanda itu mengarah di mana Tori dan rombongannya berada saat itu. Mampukah Tori dan lainnya mempertahankan apa yang mereka miliki? Hujan lebat mengguyur wilayah Camani yang perlahan mereda. Ini adalah suatu kondisi yang aneh, mengingat seluruh wilayah Gunung Camani memiliki musim penghujan yang tidak pernah berhenti. Penyebab hujan berhenti dengan tiba-tiba karena inti dari air suci telah diambil. Hal itu pastinya akan menarik perhatian para petualang untuk mendekat ke sumber mata air danau kecil yang telah ditemukan oleh rombongan Tori. Hal itu mudah diketahui karena saat inti air suci diambil akan menimbulkan tanda sinar putih dan membentuk pelangi di atas langit. Hujan akhirnya berhenti dan juga berkumpullah para petualang di depan gua di mana Tori dan lainnya berada. Ada beberapa tim atau ratusan makhluk lebih berada di depan gua. Pastinya mereka memiliki niat yang berbeda-beda. Siapa yang tidak ingin memiliki air suci yang konon mampu menaikkan peringkat jiwa seseorang? Karena menemukan air suci memiliki kesempatan yang langka. Untung saja King Soul dari beruang Zirah Iblis sudah dikumpulkan oleh Gamon. Meskipun hanya jiwa emas, itu masih sangat berharga. Gawat, sepertinya para petualang ada di sini. Memangnya kenapa? Mereka tidak akan berani macam-macam dengan kita, balas Gabon. Kita keluar saja, tidak perlu bertindak jika tidak ada yang menyinggung kita, balas Tori. Mereka keluar dari gua. Suasana sangat cerah dan hangat. Di depan mereka sudah ada ratusan makhluk yang memiliki niat yang berbeda-beda. Wah, apa mereka mendapatkan air suci? Siapa lagi? Nampaknya mereka kuat. Itu sudah jelas, bego.
Semua yang ada di sana saling menerka dan membicarakan tentang mereka yang baru saja keluar dari dalam gua. Tidak ada yang berani berkata kepada mereka. Tetapi karena tingkat penasaran yang menghantui para petualang tersebut, salah satu berani menanyakan kepada mereka, bukankah Tuhan sekalian yang berada di gua bersama kami saat itu? Kata salah satu makhluk yang ada di sana. Siapa kau? Balas Gamon. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin bertanya, apakah kalian yang mendapatkan air sucinya? Tolong jawab penasaran kami. Kenapa memangnya kalau kami mendapatkannya? Para petualang saling membicarakan mereka. Ada yang memuji, iri, bahkan mengutuk mereka. Kita segera pergi dari sini daripada menimbulkan masalah nanti, ucap Tori. Baik Tuan, benar apa yang Tuan katakan. Minggir, beri kami jalan, kata Gamon. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Ditambah beberapa petualang sudah mengetahui jika Tori memiliki jiwa merah. Tentunya siapa yang berani memprovokasi mereka? Tunggu. Kenapa kau di sini, Enoy? Aku sama seperti petualang lain, sudah pasti tahu apa yang terjadi. Apa kita mendapatkan air sucinya? Kita? Kau tidak ada kontribusi sama sekali. Tidak ada bagian untuk Enoy. Hei, ayolah, kita satu tim. Jangan seperti itu. Berapa jumlah air sucinya? Aku tidak berharap mendapatkan bagian, tapi jika bisa, aku akan membelinya. Sebutkan harganya. Hanya ada 7. Bahkan kedua makhluk jubah merah itu tidak dapat bagian. Balas Raka. Sebutkan harganya. Tidak dijual. Ayolah, yang lainnya bagaimana? Maukah menjualnya padaku? Tidak ada yang menanggapi Enoy. Tapi Enoy tidak menyerah dan terus memaksa mereka untuk menjualnya dengan iming-iming yang besar. Mereka langsung menuju puncak Camani untuk pergi ke tempat selanjutnya. Tapi mereka menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Sepertinya ada yang mengikuti kita, ucap Raka. Biarkan saja, selama mereka tidak berbuat masalah, balas Gamon. Mereka akhirnya sampai di puncak Camani. Makhluk apa itu Bakara? Ucap Tori. Oh, itu serigala darah Tuan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serigala darah adalah makhluk mistis jiwa ungu peringkat tinggi, hampir mendekati jiwa emas. Serigala darah sangat ganas dan kuat. Bahkan makhluk dengan jiwa emas peringkat pertama tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Enoy, sebenarnya apa yang kau lakukan sebelumnya? Kenapa makhluk ini masih ada di sini? Aku belum sampai ke sini dan keburu kembali karena ada yang mendapatkan air suci. Aku tidak menyangka malah kalian yang mendapatkannya, Enoy beralasan. Serigala darah sangat agresif. Dia tidak suka ada yang memasuki wilayahnya. Rombongan Tori sempat diserang, tetapi itu mudah untuk dihindari. Biarkan aku yang mengurus makhluk ini. Raka langsung menghilang dan tiba-tiba berada di belakang serigala darah. Dengan mudah, Raka menumbangkan serigala darah. Perbedaan kekuatannya pastinya terlampau jauh. Serigala darah tidak ada apa-apanya jika melawan makhluk yang memiliki jiwa emas peringkat keempat. Portal langsung terbuka. Mereka langsung masuk dan tiba di wilayah Gunung Chang'e. Lokasi di sini lembab sekali, batin Tori. Ya Tuan. Di sini juga banyak terdapat lumpur hidup, tapi yang paling berbahaya adalah penghuni di sini. Mereka pemakan jiwa, meskipun tidak terlalu kuat. Hati-hati dengan rayuan mereka, jelas Bakara. Apakah mereka seperti dugong? Dugong? Maksud Tuan? Ucap Bakara bingung. Bukan apa-apa Bakara. Tingkat berapa rata-rata penghuni di sini? Paling banyak makhluk mistis jiwa biru, sebagian ungu, dan ada jiwa emas kemungkinan Tuan. Langsung saja ke tempat berikutnya. Siap Tuan. Mereka tidak mau buang-buang waktu di wilayah Chang'e. Tempat tersebut juga bukan tempat yang cocok untuk mereka berburu. Terdengar lantunan musik dengan nada lembut yang memikat hati. Siapapun yang mendengarnya pasti akan mengalami relaksasi yang luar biasa. Suamiku,
ini adalah jenis kemampuan pemikat. Hati-hatilah. Tenang saja istriku, ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dugong. Tapi Gamon dan lainnya mulai agak pusing mendengar lantunan tersebut. Siri, suruh. Siri dan Suruh melepaskan jubahnya. Soal daya tarik, tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Siri dan Suruh. Tori dan Jaka bahkan sempat terpikat olehnya. Jika dibandingkan dengan dugong, tentu saja tidak ada apa-apanya. Wah, aku tidak menyangka kedua sosok misterius itu secantik ini, ucap Enoy. Wajah Gamon juga memerah. Maung dan Engon masih sedikit bisa bertahan dengan pesona Siri dan Suruh. Akan tetapi, pengaruh dari lantunan suara sebelumnya menghilang. Perjalanan mereka menuju puncak Camani jauh lebih mudah. Saat sampai di puncak Chang'i, ada sosok wanita yang mengerikan berada di sana. Makhluk itu seperti ingin melakukan sesuatu kepada mereka, tetapi dengan mudah kedua Shira menangani. Sejauh ini makhluk ini yang terlihat mengerikan, ucap Tori. Makhluk mistis tersebut adalah Dewi Kematian. Dia makhluk pelahap jiwa. Ada banyak di Gunung Dakha. Biarkan saya tangani makhluk ini, Tuan. Bakara ambil ancang-ancang dan melemparkan senjata tumpulnya dan langsung mengenai makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Dewi Kematian sangat lemah meskipun memiliki jiwa emas, bahkan jauh lebih kuat dari serigala darah. Hanya saja, pesona Dewi Kematian sangat mematikan. Sangat mudah bagi makhluk terkena pesonanya jika dalam keadaan kelelahan. Meskipun itu jiwa emas peringkat tinggi sekalipun. Baiklah, kita langsung menuju ke wilayah Gunung Dakha. Aku dan Gamon sebelumnya hanya bisa sampai di Gunung Dakha karena tempat di sana sungguh sangat berbahaya. Belum lagi, makhluk mistis jiwa emas di sana sangat banyak, jelas Bakara. Portal langsung terbuka dan mereka menuju ke Gunung Dakha, wilayah tingkat 4 di pegunungan Nadi Iblis. Mereka juga tidak memiliki banyak waktu. Pelelangan sebentar lagi akan dimulai. Mereka harus mendapatkan King Soul yang cukup untuk mengikuti pelelangan. Setelah mengalahkan penunggu Gunung Chang'i, mereka lanjut ke tempat berikutnya. Situasi di Gunung Dakha sangat panas. Mereka tiba di wilayah yang gersang. Tidak ada tumbuhan yang hidup di sana, tapi ada beberapa tumbuhan jamur yang tersebar di setiap wilayah Dakha. Jamur tersebut adalah jamur api dan jumlahnya sangat banyak. Jamur apa ini? Apa ini bisa dimakan? Kata Engon. Tidak, jamur itu tidak bisa dimakan langsung. Itu adalah jamur api. Jika kau memakannya, kau akan langsung terbakar, jelas Bakara. Setiap tumbuhan hidup pasti memiliki fungsi. Apa cuma memiliki efek membakar saja? Ucap Tori. Tentu tidak, Tuan. Jamur api ini jika dikonsumsi dengan benar bisa bermanfaat. Biasanya jamur ini digunakan saat memasuki Gunung Ebu yang memiliki cuaca dingin yang sangat kuat. Oh, ternyata begitu. Ambil beberapa, siapa tahu nanti akan berguna. Baik, Tuan. Apakah ingin naik ke tingkat 5 Gunung Ebu? Sahut Gamon. Mungkin saja, Gamon. Asik, aku suka ini. Sebelum melanjutkan, lebih baik segera menggunakan air sucinya. Setidaknya bisa naik 1 tingkat. Tapi ya terserah kalian, karena efek air suci hanya bisa dirasakan 1 kali dalam seumur hidup. Maksudmu, makhluk yang pernah menggunakan air suci selanjutnya tidak akan berefek jika menggunakan lagi? Tanya Raka. Benar, seperti itu yang aku dengar. Aku akan mencobanya jika begitu, kata Engon. Aku juga. Engon, Maung, dan Raka akhirnya menggunakan air suci yang mereka dapatkan. Kenapa kalian tidak mencobanya? Ucap Tori. Mungkin akan butuh proses bagi mereka, Tuan. Jadi alangkah baiknya menunggu mereka selesai terlebih dahulu, Tuan. Ya, itu benar. Ternyata memang butuh waktu untuk memurnikan air suci tersebut. Tidak langsung instan seperti mengkonsumsi King Soul untuk pemulihan. Di saat yang rentan, ancaman besar telah muncul. Ada 2 kelompok yang menghampiri mereka. Mereka seperti juga sama-sama petualang. Salah satunya adalah yang pernah mengikuti rombongan Tori. 2 kelompok tersebut masing-masing memiliki 10 orang dan totalnya ada 20 makhluk yang terlihat cukup kuat. Disinilah situasi buruk akan dialami oleh rombongan Tori.